Pemirsa, tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur menumpuk hingga menyebabkan tembok pembatas antara pasar dan permukiman warga jebol. Dinas Lingkungan Hidup Jakarta mengerahkan puluhan armada untuk mempercepat pengangkutan sampah. Dan informasi selengkapnya disampaikan jurnalis NTV Elisa Sinaga dan juru kamera Sebastian Pascal berikut ini. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengerahkan puluhan eskavator dan juga truk serta adanya petugas yang melakukan penyisiran di tumpukan sampah yang menggunung di belakang Pasar Induk Kramat Jati, di mana di belakang saya saat ini pemirsa, ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini mulai menggunung, yang mana pada Kamis lalu memang sempat dikeluhkan warga dikarenakan adanya tumpukan sampah yang menggunung ini mengakibatkan tembok pembatas antara Pasar Induk Kramat Jati dan juga permukiman ini sempat jebol. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut dari mana sampah-sampah ini berasal, kami akan berwawancara ini manajer UPD Pasar Induk Kramat Jati, Pak Agus Lamon. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Pak, ini boleh dijelaskan ini Kamis kemarin adanya tumpukan sampah ini mengakibatkan jebolnya tembok dan sempat dikeluhkan warga dari pihak Pasar Induk, seperti apa, Pak? Oke, baik. Jadi terima kasih, Mbak. Pertama-tama tentu memang Pasar Induk Kramat Jati setiap harinya memang menghasilkan sampah, volume sampah yang tidak sedikit gitu ya. Ada kurang lebih 120 sampai 150 ton per harinya. Nah, belakangan 1 bulan belakangan memang terjadi kendala armada yang biasa dilakukan pengangkutan oleh Sudin LH Jakarta Timur gitu ya. Idealnya setiap hari dengan 120 ton itu kami membutuhkan armada lebih kurang 12 sampai 15 armada yang setiap harinya. Namun demikian, karena memang adanya trouble, adanya kendala, adanya perbaikan dari armada tersebut, sehingga armada yang datang sini tidak ideal. Nah, lebih kurang maksimal ada 8 armada yang setiap harinya. Sehingga menyebabkan deposisi sampah yang ada sekarang ini kemudian berpotensi menjadi gunungan sampah yang kita lihat di belakang ini. Namun demikian, kemarin alhamdulillah kita berterima kasih juga dan mengapresiasi atas upaya dinas yang sudah dilakukan dengan mengerahkan armada. Kemarin itu ada 25 armada yang sudah dilakukan pengangkutan dari berbagai sudin yang ada gitu ya. Nah, alhamdulillahnya 25 dari yang ada itu kemarin sudah dilakukan secara pengangkutan, ada ritasi 31 gitu ya. Dan kita berharap kalau memang setiap hari ada 25 armada yang bisa mengangkut, maka kita bisa estimasikan mungkin 5 hari ke depan ya kondisi sampah ini tidak akan menumpuk seperti ini. Nah, jebolnya pagar pembatas itu karena memang adanya overload sampah kita yang ada gitu. Namun demikian kita berharap tentu nanti ketika pengangkutan sampah ini sudah ideal gitu, maka kami akan lakukan kembali pemagaran itu seperti biasa. Kira-kira begitu. Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berarti ini ya para petugas berjibaku begitu, Pak. Ya. Dan juga dari lintas kementerian terkait atau seperti apa, Bapak? Ya, ini memang hanya dari Dinas Lingkungan Hidup gitu ya. Karena kan Dinas Lingkungan Hidup punya beberapa sudin, baik UPK, Badan Air maupun sudin-sudin di wilayah kota administrasi gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini rencana target kita ada 25 armada. Tidak menutup kemungkinan ketika memang Bantar Gebang ini dimungkinkan untuk dilakukan 2 rit, maka bisa jadi ritasinya akan lebih dari 25 armada. Nah, ini diperkirakan sampai berapa hari Bapak untuk seluruh sampah ini bisa diangkut? Karena kan memang tidak hanya mengangkut sampah yang kemarin-kemarin yang sudah ditumpuk ini, tapi juga tadi saya lihat sejak pagi sudah banyak sampah yang datang begitu, karena aktivitas perdagangan memang 24 jam. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang volume sampah kita setiap harinya itu senantiasa ada. Karena memang aktivitas pedagang kita 24 jam gitu ya. Tapi kami bisa memastikan ketika konsistensi armada yang datang ini sekitar 25 armada, maka 5 hari ke depan saya bisa pastikan sampah-sampah penumpukan ini sudah tidak ada lagi. Maka sampah yang ada adalah sampah yang setiap harinya memang dihasilkan dari aktivitas pedagang itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Agus Lamon, manajer UPD Pasar Induk Kramat Jati. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Dan memang pemirsa,
dari informasi yang kami dapatkan, ini memang setiap harinya di Pasar Induk Kramat Jati ini bisa menghasilkan sekitar 120 hingga 150 ton sampah. Kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda, ini memang banyaknya sampah adalah sampah-sampah sayuran. Volume 120 hingga 150 ton sampah itu di mana memang aktivitas perdagangan seperti yang tadi disampaikan di Pasar Induk Kramat Jati ini memang beroperasi selama 24 jam, mulai dari lapak pedagang hingga bongkar muat. Dan memang warga sekitar pemukiman pun sempat mengeluhkan selain adanya bau yang tidak sedap hingga kawasan pemukiman dalam radius ratusan meter, karena memang ketika ada pembongkaran seperti ini ataupun ada hujan, ketika hujan datang begitu ya, ketika musim hujan ini bau sampah lebih menyengat. Ini saya di sekitar tidak jauh dari tumpukan sampah saja, ini sudah mencium aroma yang sangat menyengat sekali, sehingga memang harus menggunakan masker untuk melaporkan kepada Anda, apalagi jika nanti hujan datang, ini pasti aromanya menurut pengakuan warga ini akan lebih menyengat dan mengganggu aktivitas warga. Nah, ini pastinya Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Lamun ini akan terus berjibaku untuk mengangkut adanya sampah dan kemudian diangkut ke TPS Bantar Gebang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Elisa Sinaga, Sebastian Pascal, jurnalis NTV melaporkan.